Selamat pagi saudara, berjumpa lagi bersama saya Sofia Salsabila Akbar dalam Sapa Kaltim. Pada kesempatan kali ini pastinya saya tidak sendirian, dan di episode kali ini kita akan membahas peran masyarakat dalam turut serta untuk membangun negara Indonesia kita tercinta. Dan tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa saya tidak sendirian. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Effendi dan juga Bapak Cornelis yang merupakan bagian dari Badan Komando Laskar Masyarakat Adat Dayak Nasional atau lebih akrab disapa dengan Pak Kormat. Selamat pagi Bapak. Bapak apa kabar? Baik. Baik ya Pak? Baik. Oke Pak. Bapak Cornelis dan juga Bapak Effendi, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Pagi ya Pak. Bapak sehat Pak? Sehat. Sehat ya Pak. Ya. Oke Bapak, tadi kita baru saja selesai untuk ada acara pelantikan ya Pak, Ya. Bakormat Provinsi Kalimantan Timur. Benar Ya, begitu, betul. Pak? Ya. Oke Bapak, Bakormat ini sendiri itu awal mulanya dibentuk dalam untuk apa tujuannya? Ya. Oke. Pak Cornelis? Terima kasih banget, Mbak. Selamat pagi. Bakormat ini itu ide dari MADN, Majelis Adat Dayak Nasional. MADN membentuk berdasarkan peraturan MADN, Majelis Adat Dayak Nasional, nomor 991 MADN PO 10 tahun 2002 tentang cara dan ketentuan pengangkatan tugas dan fungsi adalah bertanggung jawab kepada MADN dan berdasarkan hasil rakernas pada tanggal 14 Oktober 2022. Nah, jadi Bakormat ini kenapa dibentuk oleh MADN? Karena MADN merasa ada kekurangan. MADN ini adalah lembaga tertinggi bagi masyarakat Dayak nasional sebagai lembaga Dayak yang tertinggi. Nah, jadi di dalam MADN sudah dibuat LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Nah, tetapi di dalam pasukan MADN itu tidak ada. Maka harus dibentuklah Bakormat Nasional. Kenapa? Bakormat itu fungsinya adalah untuk mengamankan kebijakan, segala apa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh MADN, mensosialisasikan program-program adat istiadat yang dilakukan oleh MADN sampai ke tingkat yang paling bawah, ke tingkat DAD provinsi, DAD kabupaten, dan sampai ke tingkat kecamatan. Itulah fungsinya Bakormat itu, karena Bakormat adalah bagian dari MADN untuk menjaga, melestarikan budaya dan kearifan lokal, bekerja sama dengan tokoh-tokoh MADN, tokoh-tokoh DAD yang setiap provinsi di seluruh Kalimantan. Maka tidak terlepas perannya Bakormat. Karena Bakormat ini kita dari MADN sebenarnya seperti di Kalimantan, di Kalteng. Di Kalteng itu sebenarnya sudah ada Batamat. Batamat yang itu sudah perda yang dibuat oleh pemerintah daerah. Tapi itu tidak ada masalah. Nah, karena Bakormat ini adalah bagian dari MADN. Karena tanpa ada yang bisa menyebarkan, tanpa ada mengkomunikasikan kepada masyarakat, maka masyarakat tidak tahu apa tujuan dari MADN, Majelis Adat Dayak Nasional. Tapi dengan adanya Bakormat, maka masyarakat seluruh Indonesia, bukan hanya di Kalimantan, sudah tahu yang namanya MADN. MADN itu Majelis Adat Dayak Nasional, itu karena adanya Bakormat. Itu dia, Pak. Bisa dibilang Bakormat ini adalah lembaga yang menggerakkan ya Pak? Iya, betul. Menggerakkan. Iya, mesin. Bisa dibilang kebijakan apa yang telah dibuat oleh MADN, Ya. kemudian Bakormat turut serta untuk bisa menyebarluaskan itu Betul. kepada masyarakat lebih Betul, banyak ya Pak? betul. Berarti Pak Bakormat ini atau MADN ini sendiri itu kan berarti pusat ya Pak? Pusat. Apakah itu seluruh Indonesia ataukah hanya Kalimantan yang memang sebagai tempat tumbuhnya suku Dayak pertama kali? Iya. Ini pertanyaan yang bagus sekali ini. Saya sudah menyampaikan kepada orang bahwa Dayak itu ada presidennya. Dayak itu ada presidennya, dan presiden Dayak dimanapun orang Dayak berada di seluruh Indonesia, maka dia
adalah di situ ada presiden juga, karena dia ada Dayak di situ. Nah, berarti orang Dayak yang di luar Pulau Kalimantan, di Pulau Jawa pun berarti dia sudah taat dan patuh kepada presidennya ada di Kalimantan. Nah, itu, tetapi presiden Dayak ini bukan dengan pemerintah, bukan, tetapi perannya hanya untuk mengatur adat istiadat dalam suku budaya masyarakat Dayak seluruh Indonesia yang ada. Di Jakarta ada, Mbak. Di Jakarta ada itu MADN dan DADN. Maka seluruh Indonesia dia, bukan hanya di Kalimantan. Nah. Berarti tapi pusatnya tetap Kalimantan. Tetap Kalimantan. Kalimantannya itu di mana, Pak? Kalimantannya kalau namanya Majelis Adat Dayak Nasional selama ini ada di kantor Jakarta. Nah, tetapi sekarang presidennya berdasarkan dari Kalimantan Timur. Nah, sekarang akan menjadi ibu kota Kalimantan Timur, berarti nanti berpusatnya MADN ini di Kalimantan Timur dong. Itu dia. Iya, Pak. Ya, itulah. Iya. Kalimantan Timur. Oke, baik. Sekarang saya mau beralih dulu ke Pak Effendi. Siap. Bapak, ini kan tadi baru saja kita ada pelantikan Bakormat di wilayah Kaltim ya, Pak. Oke, dan juga Bapak ini sebagai Panglima wilayah Kaltim. Nah, Bapak, bagaimana harapan Bapak ke depannya untuk perkembangan dari Bakormat di wilayah Kaltim ini sendiri, Pak? Ya, saya bersyukur ya hari ini telah dilantik, dan tentu kita mempunyai harapan yang baik untuk Bakormat ini bisa berkembang. Dan saat ini dari 10 kabupaten sudah ada 8 kabupaten yang langsung dilantik tadi, tinggal ada 2 kabupaten yang belum. Tentu harapan kita Bakormat bisa ada harapan untuk bisa membantu pemerintah, bisa membantu masyarakat dalam segala permasalahannya. Kita ambil contoh ya, seperti di Kaltim ini sebagai tujuan dari seluruh dunia. Kita tidak mau warga Dayak itu sebagai objek daripada korban dalam pembangunan itu. Nah, kita mengantisipasi itu sehingga menurut saya ya Bakormat ini bisa berjuang, kita bisa antisipasi, kita bisa ikut bersama melaksanakan itu. Target kita ya untuk saat ini warga Dayak ini bisa berkembang di setiap lini kehidupan mereka. Jadi kita Bakormat kebetulan memang kita diisi pakar-pakar hukum, beberapa pengacara seperti saya juga, profesi saya sebagai pengacara seharian saya. Nah, tentu kita akan membackup mereka dalam situasi kesulitan dalam persoalan hukum semuanya. Itu yang harapan kita ke depan. Oke. Nah, pasti Bakormat Kaltim ya, Pak, berharap untuk kedepannya bisa berkontribusi penuh kepada masyarakat, khususnya adalah untuk menebarkan hal-hal kebaikan yang telah diatur oleh MADN. Siap. Gitu ya, Pak. Oke, baik. Bapak, terkait dengan program yang sudah dibentuk oleh Bakormat ini sendiri, sebelum dibentuk di wilayah Kaltim, apa aja program-program yang sudah dijalankan sebelumnya oleh Bakormat Nasional? Boleh untuk Bapak Kornel? Oke, terima kasih. Nah, selama ini MADN itu kalau di luar Kalimantan banyak yang nggak tahu. Kembali lagi saya sampaikan, banyak yang tidak tahu. Nah, sekarang sudah mulai orang-orang luar sudah banyak tahu bahwa orang Dayak itu ada MADN, adalah ormas tertinggi orang Dayak. Nah, ada MADN. Nah, itu bagian dari program kita yang kita lakukan dari Bakormat untuk seperti saya sampaikan tadi, untuk mensosialisasikan, untuk menginformasikan kepada orang-orang yang di luar orang Dayak, di luar orang Kalimantan, bahwa orang Dayak ini, bahwa MADN ini ada sesuatu lembaganya, ada sesuatu organisasi besarnya, itu adalah MADN. Nah, terkait masalah hal-hal yang lain, banyak hal yang sudah kita lakukan. Contoh seperti Bakormat. Bakormat ini dia punya pasukan, baik pun itu dari pihak kepolisian kah atau apa, kita sering membuat bantuan dengan MADN, merekomendasi kepada MADN untuk memberikan rekomendasi untuk sekolah SPK, untuk sekolah perwira kah. Itu hal-hal
yang baik yang dibuat oleh Bakormat dengan Emadien selama ini. Berarti ada kerjasama juga Iya, ya, ada. Pak, untuk mendukung sumber daya manusia. Iya, betul itu. Baik, Bapak Cornelis, tentu saya masih kepo nih Pak untuk lebih banyak tahu lagi tentang program dari Bakormat. Tapi kita simak dulu jeda pariwara berikut ini, tetap di Sapa Kaltim. Saudara, kembali lagi di Sapa Kaltim bersama saya Sofa Salsabila, dan pastinya saya tidak sendirian karena di sini tadi sebagaimana di segmen sebelumnya saya juga tetap ditemani oleh Bapak Effendi dan juga Bapak Cornelis dari Bakormat Nasional. Baik, Pak Cornelis, tadi perbincangan kita belum selesai nih Pak terkait dengan program yang telah dirancang oleh Bakormat Nasional ya Pak, terkait dengan rancangan program, salah satunya adalah rekomendasi gitu ya Pak untuk para sumber daya manusia, khususnya para orang-orang Dayak yang memang punya kompetensi yang lebih ya Pak, untuk bisa direkomendasikan untuk bergabung di perwira gitu ya Pak. Selain itu Pak, boleh Pak dijelaskan juga program lainnya yang telah dilakukan oleh Bakormat? Ya, selain itu juga kita memang ada keterbatasan, kita akui. Orang Dayak ini maka inilah yang seperti saya sampaikan tadi waktu sambutan saya tadi. Orang Dayak ini banyak keterbatasan, banyak itu tidak diperhatikan. Walaupun kita mengusul kadang-kadang itu tidak dihirau. Nah, tapi dengan adanya Emadien ini, dengan adanya Bakormat, otomatis kita sudah berusaha, Mbak. Sudah berusaha semaksimal mungkin. Nah, kita berusaha untuk kepentingan orang Dayak, kepentingan anak-anak muda ke depan. Maka seperti saya bilang tadi, kita membangun sumber daya manusianya dulu. Nah, sebisa kita, setelah itu baru ada tahapan yang direncanakan oleh dari Emadien maupun dari kita Bakormat, baru kita sampai ke merambah ke dunia usaha. Kenapa? Dunia usaha Kalimantan, 5 provinsi ini adalah kaya sumber daya alam. Tetapi yang menjadi pengusaha bukan asli orang Kalimantan, banyak pengusaha dari luar. Kenapa itu? Karena orang-orang Dayak, orang-orang asli, orang lokal tidak selalu diberikan kesempatan. Contoh, saya juga sebagai pengusaha sawit di Kalimantan, Kalteng. Saya punya kebun segala apa, tetapi karena saya juga sebagai orang lokal sepertinya teraniaya. Nah, dengan adanya Emadien, dengan adanya Bakormat ini, ya mungkin disitulah wadah berlindung, wadah bersatu orang-orang Dayak. Nah, wadah berkomunikasi, bersosialisasi. Nah, untuk menyampaikan keluhan, apa yang menjadi masalah. Maka karena kalau berkaitan dengan hukum, karena di dalam Emadien ada namanya Lembaga Bantuan Hukum. Berkaitan dengan segala masalah sosial yang lain ada dari Bakormat. Terkait masalah aku bilang tadi, mudah-mudahan ke depan dengan adanya IKN Ibu Kota Nusantara ini, pemerintah yang baru ini bisa memberikan kesempatan kepada orang-orang Dayak, orang-orang tokoh Dayak, orang-orang lokal. Itu ya, suku bangsa yang lain banyak, tetapi kesempatan asli orang lokal itu tolong diberikan kepada kami. Dengan itulah bahwa kami berharap dengan adanya Ibu Kota Nusantara ini itu bisa terwujud, supaya mengurangi kesenjangan. Nah, kalau itu bisa berjalan dengan baik, berarti program-program yang dibuat oleh Emadien maupun Bakormat tadi bisa jalan dia, Mbak. Nah, bisa jalan dia. Tapi kalau itu tidak akan jadi, nggak bisa jalan. Dari mana kita dapat sumber daya manusianya maupun dari SDA-nya. Berarti Bakormat ini Pak sebagai wadah ya Pak, orang Dayak untuk saling memberikan keluh kesah dan juga masukan ya. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan lagi untuk berkontribusi, tentunya juga untuk mengembangkan SDM suku Dayak ya Pak ya. Betul. Apalagi
apalagi suku Dayak ini seperti yang kita tahu juga sebagai salah satu suku asli dari Ya, betul. Kalimantan. Betul. Begitu ya Pak. Oke, Betul. baik. Saya ingin beralih ke Bapak Siap. Effendi. Bapak sebagai orang dengan pemangku kebijakan yang bisa dibilang tinggi di Provinsi Kalimantan Timur ini untuk Bakormat, bagaimana Bapak menanggapi ibu kota yang akan pindah ke Kalimantan Timur ini sebagai perwakilan dari Bapak? Ya, kita sebagai warga Kaltim, khususnya orang Dayak, kita bersyukur dengan kebijakan itu. Dan kita berterima kasih dengan dampaknya IKN itu. Kita ngerasa sekarang seperti jalan tol, kita ngerasa sekali ya. Nah, namun dari semua itu tentu ada dampak lain. Nah, itulah yang perlu kita sosialisasikan kepada warga kita. Ya, seperti contoh saya bilang tadi, orang datang ke sini, orang bawa duit, ya, dia mau bangun apa dia bisa borong apa aja. Nah, sementara warga kita ini masih lugu-lugu. Nah, dia beli tanahnya ditawarin, dia jual semua. Ternyata nanti dia mau tinggal di mana? Kalau tanahnya sudah terjual semua oleh cukong-cukong. Nah, kita akan memberikan pengarahan ke warga kita. Bolehlah jual, tapi dengan berapa yang harus dijual, berapa yang harus ditinggal. Kita akan memberi pemahaman ke itu. Dengan motivasi kita tidak mau seperti cerita orang di DKI dulu-dulunya, bahwa orang asli malah terpinggirkan. Nah, terpinggirkan itu. Kenapa? Itu berbeda sekali dengan Kaltim. Waktu zaman Belanda menguasai DKI itu, waktu pergi mereka tidak bawa sertifikat loh. Mereka tidak bawa HGU loh. Tapi di Kaltim berbeda. Di Kaltim ini pengusaha datang sini, mereka bikin HGU, mereka bikin sertifikat, mereka bikin izin. Kapan mereka pergi dari sini? Tidak, seumur hidup pun. Mereka tidak akan pergi dari sini karena dia akan berlanjut ke anak cucunya dari pengusaha itu. Nah, itu akan terjadi konflik kalau kita tidak bisa menanggapi itu. Nah, kami sebagai warga Dayak, saya sebagai Panglima Wilayah Kaltim, saya merasa harus ada tanggung jawab saya. Entah siapa saja, sebagai warga kita akan memberikan pengarahan. Jangan sampai itu menjadi masalah bagi kita. Itu yang menjadi harapan dari saya sebagai Panglima Wilayah Bakormat. Nah, dan kita yakin karena ada MADN, ada tokoh-tokoh yang bisa mendukung kita, memberi arahan kepada kita. Saya kira demikian saya. Ya. Berarti harapannya dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur justru jangan sampai membuat orang-orang lokal Kaltim ya Pak tersingkirkan dengan adanya sumber daya dari pulau-pulau selain di Kalimantan. Begitu ya Pak. Dan juga saya tadi mendengarkan Pak dari MADN dan juga Bakormat ini, apalagi ketika sudah dibentuk di Kaltim ini, tentu harapannya ke depannya juga bisa menjadikan Kaltim ini semakin maju lagi dengan bertumbuhnya sumber daya dari suku Dayak itu sendiri, begitu ya Pak? Oke, baik. Bapak, tadi kan Bapak juga sudah sampaikan nih bahwa di Kaltim ini sendiri, Bakormat itu telah dibentuk per kabupaten kota, begitu ya Pak? Tadi juga telah disampaikan masih ada 2 kabupaten yang belum bergabung ya Pak ya? Betul. Nah Bapak, untuk Bakormat sendiri, ini apakah hanya ada di kabupaten kota dan tingkat provinsi setelah nasional itu? Apakah juga ada nantinya di bagian kecamatan dan juga kelurahan seperti itu Pak? Ya, tentu target kita itu sampai ke lapisan seperti RT, kelurahan, desa. Nah, cuman untuk sementara ini, karena kita memang baru ya, untuk di Kaltim, target kita untuk kota kabupaten. Nah, nanti di kota kabupaten mereka akan bentuk lagi ke kecamatan, desa, maupun sampai ke tingkat RT. Itu harapan kita. Berarti nanti kedepannya juga Bakormat ini akan semakin berkembang ya Pak. Tentunya juga pasti dengan adanya dukungan dari MADN itu sendiri. Baik, Bapak. Nah, setelah ini saya masih pengen tahu nih Pak, Bakormat dan juga MADN itu bagaimana cara mereka untuk bisa menyatukan pikiran? Karena kan pastinya ketika dibentuknya MADN, kemudian ada Bakormat, pasti kan harus ada komunikasi yang lebih intens nih Pak untuk menyampaikan tentang program yang dibentuk MADN kepada Bakormat ini sendiri. Apakah
ada pro dan kontra antar anggotanya, begitu Pak. Tapi Bapak sebelum Pak Cornelis menjawab, mari kita saksikan dulu jeda pariwara berikut ini, tetap di Sapa Kaltim. Saudara, kembali lagi di Sapa Kaltim bersama saya Sofa Salsabila, dan tentunya tadi kita masih berbincang dengan Bapak Cornelis dan juga Bapak Effendi mengenai tentang program yang telah diusung oleh Bakormat. Nah, tadi ada pertanyaan yang belum terjawab nih yang akan disampaikan oleh Pak Cornelis terkait dengan pro kontra ketika dibentuknya Bakormat ini antara anggota Bakormat dan juga MADN. Boleh Pak Cornelis disampaikan kepada saudara Sapa Kaltim yang ada di rumah? Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat bagus juga ini. Nah, memang segala sesuatu pasti ada pro dan kontra. Nah, sebagai orang Dayak ini kalau tidak ada pro kontra kan berarti nggak cantik dia. Nah, jadi pro kontra itu adalah mencari kebenaran, mencari solusi supaya itu ada sesuatu kebersamaan, kekompakan, sehingga tujuannya satu, sama tujuannya. Nah, memang ada pro dan kontra, dan itu terjadi, dan saya juga merasakan. Nah, dari MADN sendiri, sudah tuh baik pun dari ormas-ormas yang lain, dengan adanya Bakormat ini, yang ditakutin, mungkin dengan adanya Bakormat, ormas-ormas yang lain itu mungkin tidak dianu lagi kira-kira. Tetapi kita ini bukan ormas yang sifatnya yang mengambil hak orang, bukan. Tujuannya Bakormat itu sesuai yang dibuat ADRT-nya MADN itu menjalankan program-program yang direncanakan dan dibuat oleh MADN. Nah, jadi bukan mencari ladang-ladang, nggak itu ladang-ladang. Nah, terkait masalah pro kontra tadi kembali saya sampaikan, itu memang pasti terjadi dan sudah terjadi, tetapi lama-lama sudah bisa memahami. Nah, terkait masalah program-program MADN, kenapa? Apakah bisa saya jalankan? Bisa, karena di Jakarta kantor MADN dan kantor Bakormat satu. Nah, satu dia. Nah, jadi apa yang direncanakan oleh MADN? Nah, Presiden MADN langsung, Panglima, gimana? Ini. Ya, siap. Gini saya jalankan. Karena Presiden MADN itu adalah Panglima tertingginya Bakormat sebagai Presiden Dayak itu. Nah, itu dia. Jadi satu dia. Nah, berarti Pak ada ormas lain ya di bawah MADN itu selain Bakormat? Ada DAD. Jadi MADN, DAD. Nah, DAD ada LBH dan ada Bakormat. DAD ini sampai ke paling bawah itu, sampai ke pelosok desa sana DAD-nya. Nah, maksud saya ormas yang lain tadi bukannya dari DAD, bukan. Nah, kan ormas di Kalimantan ini, contoh di Kalteng aja, ada 30-an ormas, bermacam-macam ormas. Nah, mungkin ormas yang lain juga merasa dengan adanya Bakormat ini, ya kita nggak tahu apakah lahan saya bisa diambil oleh Bakormat. Kita tuh bukan itu fungsinya. Karena namanya Bakormat ini, dia mendampingi sebagai wadah masyarakat menyampaikan aspirasi yang berada di dalam MADN. Nah, karena setiap masyarakat berarti dia melindungi dengan MADN. Nah, itu. Oke, berarti sekali lagi ditegaskan bahwa Bakormat ini tujuannya adalah untuk mengembangkan program yang telah dilakukan oleh MADN ya Pak. Iya, betul. Kemudian disebarluaskan kepada masyarakat. Iya. Dan harapannya bisa turut serta masyarakat itu berkontribusi dalam program tersebut. Betul. Gitu ya. Betul. Baik. Nah, baik Bapak Effendi, kan tadi tuh juga sudah disampaikan oleh Pak Cornelis bahwa program-program yang dijalankan oleh MADN bekerja sama dengan Bakormat ini juga sudah cukup banyak gitu Pak. Nah, sedangkan kita kan baru aja tadi acara pelantikan nih Pak untuk di Kaltim. Nah, untuk kedepannya sendiri Pak, bagaimana kira-kira kisi-kisi dari program yang akan dilakukan oleh Bakormat dari wilayah Kaltim ini Pak? Ya, kalau
kita lihat selama ini kan yang sudah dibuat oleh MADN ya kita tinggal duplikasi aja, dan karena problemnya di masyarakat itu kan kurang-kurang lebih aja problemnya itu juga, tentu kita akan masuk ke apa yang sudah dilakukan saat ini. Adapun nanti kita akan lihat dari semua daerah ini tentu punya problem-problem apa yang bisa kita bantu dan bisa kita diskusikan dan kita bisa sampaikan, kemudian bekerja sama dengan pemerintah untuk bisa menjembatani segala kebutuhan kita untuk seperti tadi membangun sumber daya itu yang kita lakukan ke depan. Berarti melanjutkan program yang telah dijalankan oleh MADN dan juga Bakormat Nasional ya Pak. Oke, baik. Iya, tadi kan juga Pak Cornelis sempat menyampaikan nih bahwa sebentar lagi kan ibu kota juga akan berpindah ke Kalimantan Timur. Oh, maaf, Pak Effendi tadi yang menyampaikan itu. Nah Pak, apakah ada peran serta Bakormat Kaltim dalam proses pemindahan ibu kota di Kaltim nantinya? Iya. Ini pertanyaan yang bagus nih. Nah, dengan adanya ibu kota Nusantara ini mungkin dan harapan kami sebagai tokoh Dayak, peran serta dalam membangun ibu kota Nusantara ini, ya kita sangat berharap kepada pemerintahan yang baru. Nah, dan waktu peletakan batu pertama juga pembangunan kantor itu peran serta juga dari MADN. Nah, dari MADN juga, semua itu terlibat dari MADN. Bahkan kegiatan-kegiatan yang di sana semua ada keterlibatan MADN juga. Tapi paling utama lagi yang kami harapkan lebih daripada itu, karena Indonesia merdeka dan Kalimantan ini dari dulu belum pernah ada yang namanya yang asli orang lokal, asli orang Dayak yang menjadi penjabat atau menteri. Nah, mudah-mudahan dengan adanya pemerintahan dan kantor istana merdeka, istana kepresidenan ada di Kalimantan, maka orang-orang Dayak dan orang lokal itu bisa dilibatkan untuk membangun tempatnya sendiri. Karena tokoh-tokoh orang Dayak itu banyak juga yang pintar, banyak juga yang cerdas, bukan orang bodoh. Kenapa nggak diberikan kepercayaan? Nah, tapi ini kayaknya sudah, ini saya sampaikan yang sudah diberikan kepercayaan kepada MADN. Tanggal 10 nanti, Agustus 2024, akan melaksanakan syukur, doa dan siaga di Balikpapan dalam rangka menyambut Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Gibran Rakabuming Raka, yang dilaksanakan oleh Majelis Adat Dayak Nasional dan Bakormat. Bakormat, saya sebagai Panglima Nasionalnya, sebagai Ketua yang ditunjuk langsung oleh Pak Rono Wijoyo. Dan tanggal 10 itu yang sudah ditunjuk langsung tanggalnya oleh Pak Hasim. Nah, jadi kurang apa lagi? Dan mudah-mudahan dengan adanya kedekatan ini berarti ada ada peluang yang besar bagi orang Dayak. Nah, ini adalah program dari Bakormat juga, program dari MADN juga, itu dia. Nah, kalau ini bisa tercapai, berarti inilah saatnya membangun sumber daya manusianya tadi bisa terbangun, orang-orang lokal bisa maju seperti suku-suku yang lain, seperti bangsa-bangsa yang lain. Itu harapan kita dari MADN dan Bakormat, Mbak. Berarti dengan dipindahkannya ibu kota Nusantara ke Kalimantan Timur itu tidak menjadikan warga lokal itu terpinggirkan ya Pak, tapi justru warga lokal ini turut berkontribusi dalam pembangunan IKN. Ya. Baik Bapak, karena waktu kita cukup pendek, boleh Pak saya minta closing statement-nya dulu Pak dari Pak Effendi terlebih dahulu, kemudian nanti dilanjutkan oleh Bapak Cornelis. Boleh Bapak? Ya. Saya terima kasih banyak ke kesempatan ini sebagai pengelima wilayah Kaltim untuk Bakormat. Tentu harapan kita pemindahan ibu kota ini dapat lancar dan kita ingin ikut serta di dalam kelanjutan dari ibu kota ini. Itulah sebagai warga Kaltim harapan kita cukup besar begitu, dan kita berharap semuanya bisa jalan dengan baik.
Makasih. Amin. Boleh Pak Cornelis. Oke, terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan kepada saya sebagai Panglima Bakormat Nasional Cornelis Dalawanton. Terima kasih banyak atas kesempatan pada sore hari ini. Nah, untuk ke depan seperti apa saya sampaikan, mudah-mudahan dengan adanya Ibu Kota Nusantara yang berada di IKN ini, di Kalimantan Timur ini, peran serta orang Dayak itu, orang lokal itu bisa diberikan kesempatan. Karena orang Dayak itu juga punya pendidikan yang tinggi-tinggi juga. Berilah kesempatan berusaha, berilah kesempatan membangun SDM, segala apa itu. Karena apa? Kalau tidak diberikan kesempatan, bagaimana kita bisa? Nah itu dia. Maka harapan kita dan harapan kami sebagai tokoh, sebagai EPADN maupun Bakormat, mudah-mudahan sekali lagi dengan adanya Ibu Kota Nusantara di Kalimantan, maka orang Dayak akan dilibatkan, bukan tersingkirkan. Nah itu, kalau disingkirkan pasti akan bermasalah. Makanya tetapi ini tidak lepas juga dari peran serta tokoh-tokoh Dayak dari EMADN maupun dari Bakormat. Maka saya berharap juga dengan Pak Ketua Panglima Wilayah, apa yang sudah kita buat, apa yang sudah diprogramkan dari EMADN itu tetap kita jalankan, tetap kita tuangkan menjadi harapan yang baru. Sudah itu hidup Dayak yang baru dengan adanya Ibu Kota Nusantara. Sekian dan terima kasih. Semoga hal-hal baik yang kita harapkan bersama. Iya, itu betul. Untuk kemajuan Indonesia tercinta. Iya. Baik, terima kasih banyak Pak Effendi dan juga Pak Cornelis atas waktunya, dan juga khususnya Pak Cornelis yang udah jauh-jauh nih dari Palangkaraya main-main ke Samarinda Tugas untuk lah. hari ini. Baik pemirsa, itulah Sapa Kaltim pada episode kali ini, dan jangan lupa saksikan Sapa Kaltim di episode berikutnya hanya di Kompas TV, independen dan terpercaya.